konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken untuk hari ini ya. Dan pagi ini kita akan membahas Gebyar Merdeka PBB P2 tahun 2024. Dan nanti kita akan membahasnya bersama PLT Kepala BPKP di Kabupaten Buleleng, Bapak Made Pasda Gunawan SOS MAP, dan juga bersama Sekretaris BPKP di Kabupaten Buleleng bersama Bapak Ida Bagus Perang Wibawa, dan juga bersama Ibu Ayu Sri Susantiari. Terkait topik kita, pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 24644 atau bisa di WhatsApp 0811 3999790. Pajak PBB P2. Masyarakat Indonesia tidak terkecuali di Buleleng diwajibkan untuk membayar pajak setiap tahunnya, sebab pajak ini tentu memiliki peran yang begitu besar ya pendengar dalam pembangunan nasional dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Jadi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat PBBP2 ini adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi dan badan. Wih, ini sudah riset dulu di sebelumnya. Tapi bagaimana di Buleleng ya tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak dan kenapa ini pemerintah akhirnya ada Gebyar Merdeka PBB P2 tahun 2024 dan seperti apa programnya pendengar? Langsung akan kita bahas hal ini bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, PLT Kepala BPKP di Kabupaten Buleleng, Bapak Made Pasda Gunawan SOS MAP. Selamat pagi Pak Pasda. Selamat pagi Bu, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun berada. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja tentunya. Terima kasih juga RRI sudah fasilitasi informasi kami untuk sosialisasi kepada masyarakat. Salam sehat, salam tangguh ini mengejar pajak-pajak dari masyarakat juga. Dan tentu ini kalau pajaknya tinggi, masyarakat juga nanti semoga bisa ikut merasakan manfaatnya, menikmati manfaatnya infrastruktur dan lain-lainnya tentu Pak ya. Dan hadir pula Bapak Ida Bagus Perang Wibawa. Sekretaris. Ya, selamat pagi Ibu, selamat pagi masyarakat Buleleng. Salam merdeka dulu. Salam merdeka. Salam merdeka pajak. Wah. Ya, siap. Salam merdeka pajak di bulan kemerdekaan Republik Indonesia tentunya. Iya, hadir pula Ibu Ayu Sri Susantiari, Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Ibu. Selamat kepada para pendengar pada pagi hari ini. Ya. Salam sehat. Salam sehat tentunya. Kalau sehat bisa bayar pajak nantinya ya. Baik, ini ke Pak Made dulu nih. Pak Made sebenarnya kalau di Buleleng seperti apa Pak? Ini kan ada Gebyar Merdeka PBB P2 tahun 2024. Cikal bakalnya ada Gebyar Merdeka ini kenapa begitu mungkin Pak? Terima kasih Ibu. Jadi sebenarnya kalau namanya Gebyar Merdeka ini kan pasti identik dengan perayaan HUT Kemerdekaan RI. Jadi kita mengambil momentum HUT RI tahun ini ke-79. Di sana kita lihat untuk bisa ruang berinovasi. Inovasi tentunya dalam hal memberikan pelayanan publik, termasuk salah satunya adalah memberikan inovasi bagaimana kesan pajak itu agar lebih bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kami dengan teman-teman di BPKPD juga kita dinaungi oleh dasar hukum Peraturan Bupati nomor 20. Jadi kami menyusun program yang namanya Promo Merdeka. Promo Merdeka ini kami rangkaikan. Jadi berdasarkan data yang kami temukan atau yang kami miliki bahwasannya data piutang pajak di Kabupaten Buleleng itu meskipun setiap tahun bisa kita kurangi, namun masih tinggi ternyata Bu. Berapa Pak? Kalau total kumulatifnya sampai dengan 2023 itu sekitar 88 miliar. Itu baru data piutang. Kemudian kami coba lagi sebarkan
dari sejak tahun berapa kita punya data seperti ini? Ternyata ada masih pajak yang 1994, 95 sampai dengan sekarang belum tuntas-tuntas. Dari sanalah kita berpikir, kenapa kita tidak bikin program yang bisa mengenal langsung kepada masyarakat, sekaligus men-cleansing data-data terkait dengan piutang-piutang yang sudah kita anggap kita yakini sudah berupaya setiap tahunnya, tapi dalam proses pemungutan mungkin ada kendala-kendala masalah kewajiban masyarakat yang mungkin akibat dari SPPT-nya yang tidak ditemukan, objek pajaknya juga sudah berubah. Nah, itu yang kita cleansing dalam momen ini. Kemudian kita berpikir, kenapa kita ngambil harus momen tahun 2019? Karena di promo Merdeka ini kami sampaikan kepada masyarakat atau pendengar Radio Pro 1 RRI Singaraja bahwa dalam program ini yang kita prioritaskan adalah pengenaan 50% di pajak tahun 2019. Kemudian ketika sudah membayar 50% dan lunas sampai dengan tahun 2023, maka piutang 2018 ke bawah dihapuskan. Oke, Jadi, yang terhitung berapa tahunnya saja berarti Niki? Ya, terhitungnya dari 2019 5 tahunnya saja. 5 tahun. 2019 50% membayar, kemudian sampai dengan 2023, kemudian 2018-nya langsung kita hapuskan piutangnya. Jadi ini salah satu upaya kita agar nanti tidak lagi menemukan data-data wajib pajak yang tahun lama, Bu Eni. Jadi kami sendiri juga berpikirnya cleansing data terkait dengan pajak itu harus kita lakukan segera agar nanti ada kepastian terkait dengan masyarakat membayar pajak. Tidak lagi kita temukan nanti membayar pajak ternyata sudah niatnya membayar pajak, tiba-tiba ketemu piutangnya tahun 98, 99 yang seperti itu kita tidak harapkan. Kalau memang mau komitmen untuk membayar pajak ya dari entry point-nya dari 2019 sampai dengan saat ini, kemudian nanti akan di cleansing datanya atau dihapuskan piutang pajaknya. Nah, kenapa 2019? Pasti pertanyaan seperti itu. 2019 itu ketetapan terkait dengan NJOP dialami kenaikannya sangat drastis oleh masyarakat. Pada saat itu kita melakukan revaluasi terkait dengan nilai NJOP dan kenaikannya juga cukup drastis pada saat itu, bisa sampai 120-200%. Nah, pada saat itu yang kita data bahwa terdapat tunggakan yang sangat signifikan pada tahun 2019 akibat dari kebijakan kenaikan seperti itu. Jadi ada 11 miliaran yang menjadi tunggakan kita. Nah, kami berpikir ketika kita memberikan stimulus pada tahun 2019 berupa pembayaran 50% saja kepada masyarakat Buleleng, kepada pemerintah daerah Kabupaten Buleleng oleh masyarakat selaku wajib pajak, maka yang 2018 ke bawah itu otomatis nanti akan dihapuskan. Selama ya seperti tadi 2019 50%, kemudian 2021 sampai dengan 2020 sampai dengan 2024 itu dibayar lunas dulu. Oke. Ya, jadi program ini semacam stimulus yang menurut kami sangat menarik bagi masyarakat itu, karena kita sendiri sadar bahwa untuk saat ini keinginan masyarakat membayar pajak untuk membantu pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng kan tinggi. Kita juga berpikir pemerintah, kemandirian fiskal kita terhadap pembangunan di daerah juga tergantung salah satunya dari sektor pajak. Benar, Pak. Nah, ini yang kita bangun nanti agar kepercayaan masyarakat ketika dia berkeinginan untuk membayar pajak itu kita sambut baik dengan program-program dan inovasi-inovasi. Nah, kegiatan ini sebenarnya sudah kita launching, Bu Eni. Kita launching di Buleleng Development Festival kemarin tanggal 16 Agustus. Kita launching di sana dan secara masif sudah sekarang kita door to door kepada masyarakat. Kemudian nanti endingnya kita harapkan sesuai dengan perbub kita, masa berakhir jangka waktu ketetapan pajaknya ya tanggal 30 September itu masa terakhir nanti kita bisa menerima program ini. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti setelah itu kalau misalnya respon masyarakat bagus, evaluasinya bagus, tidak masalah kita perpanjang nanti lagi. Berarti Gebiar Merdeka ini sudah dimulai sampai 30 September. 30 September 2024 Ya. nanti. Wah. Kalau dari kemarin ini sudah ada yang responnya gimana, Pak? Sudah. Kalau dari angka kemarin signifikan ya. Teman-teman juga sistemnya yang di BDF itu kan sifatnya launching saja sebenarnya.
launching di sana, kita ada pelayanan di sana, juga ada beberapa WP yang langsung tertarik untuk melakukan transaksi. Tapi di luar itu, teman-teman di penagihan, UPTD yang kami punya, sedahan yang kami punya sudah bergerak ke desa masing-masing. Nah, kami lihat di sini potensinya kan, ketika ada panen raya, panen cengkeh, panen kopi di daerah-daerah perkebunan yang dulu yang paling merasa keberatan terkait dengan kenaikan NJOP itu adalah masyarakat yang mempunyai lahan yang cukup luas. Jadi lahannya mungkin pada saat itu terkendala belum panen, lahannya mungkin terkendala terkait dengan luasannya cukup besar dan kenaikannya signifikan. Itu yang merasa masyarakat keberatan. Nah, sekarang dengan sistem jemput bola yang kita lakukan, kita langsung door to door. Kita datangin mereka. Nah, masyarakat kita berharap mumpung momennya bagus, jadi kami yakini dengan tingkat perekonomian di desa yang sekarang cukup bagus lah di musim panen cengkeh dan kopi. Kami harapkan nanti bisa gayung bersambut lah antara masyarakat dengan pemerintah untuk bisa membayar kewajibannya. Apalagi kita sempat kena COVID juga saat itu, perekonomian anjlok juga. Mungkin itu juga jadi salah satu ya Pak ya? Betul. Pemicunya. Ya, kami sadar itulah. Baik, tapi ini ada yang sampai di zaman lawas pun tidak bayar pajak. Ini sebenarnya apa permasalahannya? Kira ini ke Pak Bagus Peranglu deh kalau gitu Pak Sekretaris. Ya, sebelum itu barangkali mohon izin Pak Kaban bahwa target pajak daerah kita 244 miliar Pak. Bu Eni 44. Ini target pajak daerah. Realisasi sampai saat ini kita sudah bisa rilis itu 147,6 miliar, kurang lebih 61% lah sudah realisasi. Nah, di sektor PBB ini dengan 23,5 miliar target, kita sudah bisa achieve itu di angka 11,5 miliar. Jadi 50%. Terima kasih. Oke. Kenapa kemudian ada muncul lagi? Maksudnya tahun 1994 sampai sekarang tuh masih ada, karena barangkali di total sekarang ini informasi kita yang bisa rilis juga, total SPPT atau total wajib pajak daerah kita itu di PBB 288.589 SPPT PBB. Jadi 288. Nah, tentu di angka itu ada pula yang SPPT double, ya enggak? Objeknya ada, SPPT-nya ada tapi objeknya nggak ada. Yang macam-macam gini ada juga. Disitulah faktornya bahwa masih aja piutang. Yang pertama, yang kedua mungkin masyarakat kita kemampuan bayar ada. Kemauan bayar ada. Saya mau bayar nih, tapi kemampuan kami terbatas. Jadi itu tidak menjadi prioritas utama. Barangkali di kebutuhan primer mereka utama. Nah, oleh sebab itu inilah kesempatan Merdeka Promo ini. Itu akan terjaring nanti mana-mana sih SPPT dari 288.000 lembar ini, mana yang double, mana yang nggak ada objeknya, mana yang ganda. Nah, disitulah peluang kami di pemerintah daerah nantinya akan menghapuskan itu, meng-cleansing tadi seperti Pak Kaban bilang. Sebenarnya ini ada insentif kepada wajib pajak, ada pula di sisi kami bisa mengidentifikasi nih mana SPPT PBB yang double, yang nggak ada objeknya, yang ganda dan seterusnya. Ini juga keuntungan bagi kami. Ketika nanti partisipasi masyarakat di Merdeka Promo Pajak ini meningkat besar, di situ banyak yang bayar kan. 2019 didiskon 50%, dibayar 2018 dihapuskan. Nah, yang tidak ada reaksi respon ini patut kita duga ini double nih, atau nggak ada objeknya. Nah, di situ kan di fair value nanti teman-teman kita dari sedahan kita darahkan. Nop ini kok nggak ada yang ngerespon ya? Oh, ternyata double, ternyata ganda, nggak ada objeknya. Disitulah kita nanti usulan penghapusan dan seterusnya. Itu nanti. Iya, update datanya itu mungkin yang belum begitu ya Pak. Iya, setelah 3 uang lah nanti peluang ini. Ya, metode ini. Jadi Merdeka Promo, masyarakat dapat insentif nih. Kemudian bagi SPPT yang tidak terflagging lunas misalnya, kita tahu nih, kita patut duga bahwa SPPT ini jangan-jangan double atau nggak ada objeknya. Kira-kira gitu Bu Eni. Tapi sebenarnya kalau untuk pendataan, Bu Ari gimana sih pendataan ini agar tidak menumpuk terus yang tahun ini aja belum selesai, tahun lalu, tahun sebelumnya juga masih banyak begitu. Apakah tidak tiap tahun yang di pendataan itu atau seperti apa biasanya Bu? Ya, baik Ibu. Jadi terkait pendataan apa yang disampaikan oleh Bapak Sekban sudah barang tentu sebenarnya kan SPPT ini berawal dari KPP Pratama, Mbak. Ya, jadi pada saat KPP Pratama kan dilimpahkan nih ke
Dispenda pada saat itu tahun 2014. Jadi mungkin pada saat itu memang banyak SPPT yang ganda apa yang disampaikan oleh Pak Sekban. Nah, pada saat ini kita sedang melakukan kembali lagi pemutahiran data karena ratusan SPPT tentu saja kami akan bertahap. Jadi kami akan bertahap. Pimpinan juga Pak Kaban juga sangat mendukung sekali bahwa salah satunya adalah kita harus bisa juga berawal dari peta yang kita miliki. Jadi dari sana kita bisa melihat apakah SPPT ini ada objeknya, terus ada 2 knob yang macam-macam seperti itu, Mbak. Jadi sudah barang tentu kami di bidang pendataan akan memutakhirkan data tersebut, tapi akan bertahap, Mbak. Jadi tidak mungkin karena ini adalah ratusan ribuan SPPT, sudah barang tentu kami nanti akan bertahap melalui promo ini. Nah, jadi kita kelihatan nih yang ganda nih yang mana, daerah mana, seperti itu. Baik, lumayan juga ini banyak ya Pak ya. Banyak. Pendapatan daerah itu harusnya Iya. bisa kalau diuang-uangnya itu bisa untuk infrastruktur kesehatan, pendidikan Iya. dan hal-hal lainnya begitu ya. Tapi kalau untuk karena tadi ada gebyarnya, karena ini kan belum terbayarkan gitu. Dendanya gimana Pak? Didenda juga tidak nanti atau gimana sistemnya? Ya di promo ini yang namanya promo merdeka kan merdeka semuanya, Bu. Oke. Merdeka Ya, denda. merdeka dari denda, dari segala macam. Tadi menyambung disampaikan Pak Sekban dan Bu Kabit tadi, itu pentingnya kita memiliki data yang memang benar-benar bisa kita jadikan acuan untuk bisa meningkatkan pendapatan. Ya. Jadi kalau selama ini mungkin angka 88 miliar menurut Bu Eni kan angkanya tinggi sekali. Tapi itu angka semu sebenarnya. Ada dan tidak ada Ada dan nih. tidak ada gitu. Jadi kami Iya, juga tidak ingin berburu nanti di angka yang memang sudah tidak mungkin kami dapatkan. Jadi cleansing data yang dimaksud adalah bagaimana caranya kita bisa memiliki data yang valid, WP-nya jelas, kemudian target sasaran kami dalam penagihan juga tepat sasaran. Ya, karena dalam proses ini kita sudah coba. Kami yakini bahwa teman-teman di BPKPD yang Dispenda dulu namanya itu pasti sudah bergerak dari tahun-tahun sebelumnya untuk mencari WP ini. Tapi sekali lagi karena terkendala tadi informasi, kemudian terkendala terkait dengan antara kemauan dan keinginan untuk membayar, kemampuan untuk membayar. Nah, itu yang kita coba fasilitasi dalam promo Merdeka ini sehingga 2 hal yang menjadi perhatian kita terkait dengan kemampuan membayar dan keinginan untuk membayar bisa kita padukan dalam satu program promo Merdeka ini. Ya, yang penting ada komunikasi. Kita juga akan undang pendengar ya Pak ya. Iya, silakan. Nanti masyarakat yang lebih banyak ini apa keluh kesah masyarakat mungkin ya dalam PBBP 2 ini. Mohon izin untuk menyapa langsung pendengar di Pro 1 melalui line telepon. Selamat pagi Pro 1. Swastiastu, Mbak ini. Nggih, swastiastu. Bapak. Swastiastu, Pak. Ya, Pak Redi, Pak Redi, ring suwung. Nggih, silakan Pak Redi. yang untuk pakenan itu pajak yang awalnya kurang lebih lupa saya belum kapokit kurang lebih tahun 18 kira-kira. Setelah itu saya kan sebelum COVID tanggal 18 itu saya corona harus dilunasi nih sebelumnya. Sudah dilunasi saya di corona tanah ini atas nama orang tua itu Wayan Suye. Sudah ada di sudah ada di nah, sudah ada datanya. Hari tes sudah corona keluar sertifikat saya. Sudah keluar. Kok tunggu lama tidak ada. Kalau dulu kan bagus. Sebelum membayar di waktu pajak ada surat panggilan SPPT. SPPT-nya Ya sebelumnya bayar itu ada surat, nanti kan yang kewajiban itu sudah bisa jadiat maunya membayar ataukah belum punya ataukah sudah punya harus berusaha harus bayar. Nanti ini setelah tercorona ini
tunggu, tidak ada surat seperti itu. Apakah aturannya sekarang ini saya tidak tahu. Saya betul-betul saya ingat membayar dengan kewajiban. Saya datang ke Kedahan. Langsung disuruh saya fotokopi sertifikat. Tahu-tahu nama itu masih jengkel, masih nama orang tua belum dipisah, dibagi dua. Disuruh saya pulang mencari yang ajak bersangkutan. Itu saya minta izin pulang. Nanti setelah di rumah, bilangi adik saya ajak membayar. Katanya dia tidak mau, mungkin nggak saja itu niatnya. Saya lagi datang ke Sedahan. Fotokopian sertifikat saya masih di Sedahan, ditahan. Saya minta tolong sekarang ini supaya tidak jadi beban utang saya di atau pajak. Apa tidak menyampai menjadi utang sebagai saya sampai ke anak cucu saya masih berutang pajak. Ini niat. Saya minta tolong sekarang ini, minta tolong dengan Bapak siapa yang tugas di sana. Tolong kalau ada surat panggilan data dari sana harus dilampiri dengan surat Kedahan atau Garagaria di pusat. Tolong bakal ini saya segera membayar, saya tidak ada utang. Saya siap sekali setiap tahun ingat dengan membayar pajak ini, tapi kok tidak ada panggilan. Sekarang ini bagaimana sih aturannya? Saya minta tolong jelaskan dengan Bapak supaya saya tidak berutang dengan pajak dengan bangunan tanah perbangunan. Ini hamun itu dia masalah semua mungkin mereka Bapak. Baik. Izin pencerahan untuk beliau dalam makang surat panggilan ke kantor desa. Ini semua menikah semua Om Semua Pak Redi, Om Santi Pak Redi. Nah ini niat masyarakat membayar ada sebenarnya tinggi begitu niat bayar nih. agar tidak nanti jadi hutang untuk anak cucu juga begitu. Satu penelpon lagi mohon izin Bapak kita sapa pendengar nggih. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Mbak Heni. Dengan Pak Maliase. Pak Maliase. Di Bondalem. Nggih, silakan Pak. Untuk semua banget Om Swastiastu, Bapak narasumber dan Ibu. Om Pak Maliase. Nggih, niki titik yang sangat apresiasi positif apa yang diuraikan tadi. Jadi pertanyaan titik yang adalah gini. Saya punya tanah, sudah bersertifikat, tetapi di pembayaran pajaknya di sana tercantum 5,6 yang harus saya bayar are. 56 are. Ya, 5,6. Oh, 5,6 are. 5,6. Ya. Ternyata di sertifikat saya nggak tercantum 4,1. Ya. Nah, sedangkan saya bayar 5,6 itu pajaknya. Nah, ini bagaimana ini Bapak? Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang apresiasi juga, ini masalah promo. Masalah promo ini apa kemudahan-kemudahan yang akan diterima oleh sang pembayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga kami mengetahui dan terima kasih banyak. Wenten kaos sering taliwang, numpak mana sering mangupure, wenten kaos yang niwang, sijang nunas gang sinampure. Rahayu. Rahayu Pak Maliasa Bondalem niki luar biasa niki ditutup dengan pantun gitu nih. Baik, untuk pendengar Pro 1 yang lainnya nanti bisa bergabung kembali ya di line telepon dan di WhatsApp. Di line telepon satu penelpon boleh Bapak nggih? Mohon izin nanti langsung ditanggapi niki. Iya, selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Om Swastiastu nggih. Pak Narta? Nggih. Rahayu Merdeka. Silakan Pak Narta. Suasana bulan Merdeka. Makanya ada promo Merdeka nih Pak Narta. Salam hormat guru. Salam hormat. Ya. Jangan perang lagi ya. Ya kalau promo Merdeka artinya gratis kan. Merdeka kan gratis bekerja. Nah, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini dengan apa promo Merdeka, saya pernah dengar apa masih ya selintas dulu nih yang sudah lewat. Yang
bisa istilahnya tadi itu kan rajin bayar ya. Siap. Yang rajin diberi reward ya gitu ya. Nggih. Jangan yang malas diputihkan. Ane jemet barakang ya merah putih dadene. Jadi yang rajin bayar dari Januari sampai bulan apa misalnya diberi keringanan gitu. Nanti mohon dijelaskan. Nah ini karena hari kemerdekaan yang rajin bayar dari Januari sampai Agustus bulan kemerdekaan entah berapa tahun mungkin ada promonya, artinya diberi keringanan. Misalnya dia bayar 100, apa bayar 50 dan sebagainya, atau dia istilahnya ya diberi keringanan seberapakah itu perlu disampaikan kan gitu ya. Nah selanjutnya mungkin ada pengalaman yang saya sampaikan waktu ini juga di Nuansa Giri. Istilahnya adalah masihkah ada istilah yang tadi disebut sedaan itu? Apakah petugas apa namanya sekarang di desa yang mungut, yang sudah diberi SK, dan mungutnya apakah masih dengan manual? Sehingga pengalaman saya beberapa tahun lama itu udah bayar, saya yang dititipi, tahu setelah sekian tahun kok tidak ada kelihatan di gininya pembayarannya, malah ada daftar sekian tahun belum bayar, jadi komplain. Nah ini mungkin petugasnya saya sudah bayar, dititipi oleh tetangga, toto tidak kelihatan terbayar, tidak tercatat. Jadi pencatatannya ini apa sengaja atau enggak, sehingga terjadi komplain dan akhirnya diklarifikasi bahwa dia sudah bayar. Jadi kejujuran wajib pajak secara tegas. Jadi kalau wajib pajak tidak, ya memang buktinya tidak ada karena tidak dikasih tanda bukti pembayarannya. Nah ini mungkin pengalaman terakhir, mungkin sudah dijelaskan waktu ini, gebyar seperti memberi gula pasir dan sebagainya, mudah-mudahan sembako ada yang bayarnya berapa nanti. Siap. Ya tambahannya mungkin diklarifikasi yang bagaimana, membayarnya rajin tidak pernah nunggak. Sing gula pasir banget mungkin tambahan mungkin. Nah itu kan sekedar saya hanya saran aja. Sedangkan tanah-tanah yang bervariasi PTSL kan baru ini ada PTSL ya. Nah apakah tanah adat, kan di rumah saya banyak yang di adat tanah desa itu sudah PTSL. Kemudian teknik untuk menjaring PBB-nya itu apakah kerjasama dengan desa adat, sudah ada daftarnya dengan BPN juga. Sedangkan tanah desa adat, gimana cara menjaring, karena kan dia tidak ada SPPT-nya, tidak ada sertifikatnya. Baik. Apakah kena pajak atau enggak rumahnya? Nah ini banyak dia berbayar pajaknya nak tanah desa raga berkena kena penanjung batu cuma di desa. Nah ini mungkin perlu dicarikan solusinya. Syarat kena PBB kan sertifikat, kalau enggak bagaimana teknisnya sehingga dia punya rumah tanahnya desa, karena dia mekelit mana sih ada sertifikat kan saya perlu maya di desa maya. Mungkin ini perlu dibicarakan secara ada solusinya, ada dasar hukum sehingga apakah harus kena atau tidak karena sudah di desa. Sekian, terima kasih Om. Santi Om.
Rahayu Pak Narto, Suksema, Niki sudah ikut bergabung. 3 penelpon dulu pendengar, tapi sebelum ditanggapi boleh jeda sinak dulu ya Bapak ya narasumber. Nanti kita kembali lagi pendengar, masih membahas terkait dengan Gebiar Merdeka PBB P2 tahun 2024. Tetap di Pro 1. Pro 1. Akhirnya tercapai juga apa yang aku inginkan, mempunyai sebuah usaha restoran yang digandrungi banyak orang. Wah, selamat ya. Semoga bisnis kamu makin lancar ke depannya dan usaha kamu sukses pastinya. Tapi BTW, udah taat pajak kan bro? Nah, kalau masalah itu nggak usah diragukan lagi. Tenang aja, kan aku peduli pajak. Gitu dong bro. Ayo peduli pajak. Jadilah warga negara yang baik dengan taat membayar pajak. Membayar pajak, bukti cinta tanah air. Hari gini nggak bayar pajak, apa kata dunia? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Singaraja. Tiba saatnya kita memilih 27 November tahun ini. Dengar kata hati, salurkan aspirasi. Suaraku, suaramu kan sangat berarti. Kita peduli, kita semua menjaga balik. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken, Gebiar Merdeka PBB P2 tahun 2024. Kita masih berbincang bersama PLT Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng, Bapak Made Pasda Gunawan, Esos MAP, dan juga bersama Bapak Ide Bagus Parangwibawa, Sekretaris, dan juga bersama Ibu Ayu Sri Susantiari, Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan. Dan pendengar, di line telepon kayaknya kering-kering, tapi kita tanggapi dulu karena tadi sudah ada 3 penelpon yang sudah bergabung begitu. Bahkan di WhatsApp juga banyak yang ikut bergabung begitu, Pak. Silakan mungkin ditanggapi. Tadi ada Pak Redi di Suwuk. Terima kasih Pak Redi. Jadi Pak Redi ini salah satu wajib pajak yang menurut kami sangat luar biasa ya. Jadi keinginan membayar pajaknya tinggi, tapi kita akui kalau terjadi hambatan-hambatan atau kekurangan informasi langsung kepada Bapak. Tadi sudah kami tanyakan, mungkin nanti selepas ini kita akan yang jemput bola Pak, langsung ke Pak Redi, langsung hadir dengan tim kita untuk bisa menyelesaikan masalah Pak Redi. Kalau dari kami sih informasi tadi Pak, ini terkait dengan pajak, memang Bapak sudah menyelesaikan di program Prona PTSL. Nantinya kita dasar itu yang kami jadikan
acuan nanti dalam penentuan DP. Namun kalau misalnya ada sangkutan terkait dengan pajak induk atau segala macam, nanti kita akan komunikasikan Pak Redi. Jadi kami upayakan biar hari ini kita bisa bertemu dengan Pak Redi langsung lewat tim kami. Nanti kita akan lakukan pendampingan dengan Pak Redi agar bisa permasalahan ini selesai pada hari ini. Kami juga tidak ingin Pak semangat-semangat seperti Pak Redi ini pendengar Pro 1 dimanapun berada nanti ada permasalahan yang sama agar bisa kita selesaikan cepat Pak. Karena kemauan untuk membayarnya tinggi sebenarnya, tapi fasilitasi dan informasinya yang mungkin harus diberikan panduan atau guiding nanti Bu Heni. Kemudian Pak Maliase Pak, jadi suksema juga Pak, tadi sudah ada apresiasi untuk kegiatan kita. Kami juga terima kasih Pak dengan Bapak karena sudah intens untuk bisa membantu kita untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan dan segala macam. Ini kan terkait dengan perbedaan luas Pak. Jadi Bapak sudah bersertifikat, luasannya ternyata berbeda tadi yang kami catat. Jadi di sini ada memang alurnya kita untuk pembetulan Pak. Jadi manfaatkan upaya itu untuk bisa nanti sesuai dengan kopian sertifikat. Yang dipakai dasar pasti sertifikat Pak. Kita tidak menggunakan data. Meskipun data SPPT sebelumnya Bapak luasannya lebih besar itu, ketika sudah terbit sertifikat, dasar kami melakukan pembetulan pasti sertifikat. Jadi kalau Bapak nanti berurusan ke kantor PTD atau ke loket-loket kami Pak untuk bisa membantu pembetulan, kami akan senantiasa untuk fasilitasi Bapak. Jadi terima kasih Pak semangatnya. Nah, Pak Narte ini juga kami terima kasih Pak, di mana-mana kami diberikan masukan. Ini juga sampai ke kantor Pak Sekban sering memberikan penguatan juga kepada kami. Nah ini nanti Pak Sekban yang jawab ini, Pak Narte, khusus Pak Narte. Terima kasih. Ya, Om Swastiastu Pak Guru Tiang, Pak Narte. Jadi terima kasih, tiada henti-hentinya beliau niki sangat energik, selalu memberikan masukan, penguatan-penguatan kami dalam kerangka peningkatan pelayanan kami kepada publik. Beliau sangat korektif sekali, tapi sangat konstruktif, membangun semangat kami. Terima kasih, tentu ini menjadi pemikiran Pak Guru. Apa sih reward insentif yang bisa diterima oleh masyarakat yang misalnya yang rajin-rajin ini apa nih yang bisa diberikan. Nah ini menjadi pembahasan Pak Guru, semoga bisa kita ambil langkah-langkah strategis guna merangsang kembali yang rajin-rajin ini biar meningkat pula. Yang berikutnya bahwa apakah masih ada sedahan? Nah sedahan ini masih ada Pak Guru, sedahan di 9 kecamatan ini masih ada. Cuman SK penunjukan sebagai petugas pungut yang melibatkan desa ini sudah kami tidak lagi. Jadi memang melekat tugas kami sebagai petugas pajak Fiskus untuk melaksanakan pemungutan pajak ini. Jadi rangkaian pemungutan itu dari pendataan, penetapan, penagihan, monitoring kami selaku Fiskus. Nah ini tersebar didukung oleh staf-staf kita yang ada di seluruh UPTD sedahan. Nah ini yang bertugas. Jangan lupa pula bahwa sejak 2016 itu kita sudah tidak manual lagi, sudah ditinggalkan. Hari ini manual, jadi kami sangat malu juga. Kami sudah melayani desa dengan digital, sudah online. Jadi kami ingin memastikan bahwa 1 sen pun pajak PBB yang dibayarkan masyarakat kita sudah langsung masuk kas daerah. Ini sudah berbasis online. Jadi jangan ragu lagi Sematon Sinamian bahwa semangat untuk membangun trust atau kepercayaan masyarakat ini kami sudah laksanakan dengan sangat optimal langsung karena bisa meyakinkan masyarakat. Sekali lagi tidak lagi ada yang manual, sudah berbasis online, sudah langsung kas daerah, kira-kira demikian. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ada yang manual lah berarti ini nggak resmi nih. Nah, karena kami hadir petugas pajak dari BPKPD Pemda Buleleng hadir pasti dengan perangkat online-nya, dengan tabletnya, dengan laptopnya. Jadi berbasis online, digital. Barangkali itu Pak Guru, Pak Narte. Jadi don't worry, be happy niki. Pasti kami dengan berbasis online niki. Barangkali demikian Bu Eni. Baik. Dan di line telepon kembali mohon izin untuk menyapa pendengar Bapaknya. Selamat pagi Pro 1. Saya Pak Redi. Oh Pak Redi, ya syukurlah Pak Redi bisa minta kontaknya dulu Pak Redi. Pak, saya mulainya ngaturan indeks nama sertifikat tiang. Iya. Kami pertama tiang kalian Madan Madere Biate. Iya Pak Redi mohon izin untuk nomor teleponnya Pak Redi nanti biar bisa dihubungin sama pihaknya. Nomor teleponnya? Nggih. Bagaimana cara ngirim nggak tahu nih. Oh oke. Disampaikan saja Pak Redi. Tidak hafal mungkin ya? Iya tidak hafal. Oh kentet. Nama sertifikat tiang itu ada di sedahan atau di iya. Tapi nama
Saya ini paling serius ini pertama Madir Sialko, ini kedua adik piannya Madan Cepet Sanyari. Ini kira ini pian Mas Tulung ya Bapak. Saya sang semutan nih Pak Rumah nanti. Iya. Pak Redi nanti mungkin ditelepon lagi Pak Redi, catat dulu nomor teleponnya, nanti ditelepon lagi kan Pak Redi agar nanti bisa diginiin nggih. Nggih, sukses sama Pak Redi. Nggih. Agar nanti kalau misalnya ke desa biar tidak bingung nanti nyari siapa gitu nggih. Kita mau terjun langsung nih. Nggih, sukses sama niki. Di line telepon kembali. Selamat pagi Pro 1. Om Swastiastu. Selamat pagi Mbak Eni. Selamat pagi ya. Selamat pagi Bapak narasumber. Selamat ya, pagi. Selamat pagi. Merdeka. Wah, luar biasa. Bunda Budi. Sambil warawiri di rumah nih asik Tamlang mendengarkan. ini, Tamlang. Nggih, silakan. Begini Pak, apresiasi saja. Sebagai penyemangat Pak, terima kasih tahun lalu kan petugas pajak datang ke Balai Banjar nih ke Pak, yang susunya di Tamlang nih. Jadi lebih baik begitu daripada kami membayar ke bank Pak. Di bank masih ngantre lama. Terima kasih sudah petugas pajak datang ke masing-masing Balai Banjar. Jadi kami sebagai masyarakat yang disiplin pajak bisa waktunya lebih disingkat Pak. Namun nih mantan Mbak Heni, Bapak narasumber, terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih Bunda. Santi. Oke, sukses sama Bunda Budi di Tamlang. Wah, niki ada juga terobosannya di Balai Banjar, bayar memudahkan masyarakat juga. Ada juga mengatakan niki yang rajin pajak nggak dapat hadiah Pak, katanya. Kemudian untuk dasar pengenaan apa nih? Oh ya, PBB ya. Nilai jual objek pajaknya bagaimana katanya? Tidak bisakah diturunkan katanya NJOP-nya? Satu penelpon lagi di 24644. Selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Om Iya, Swastiastu. selamat pagi Pak Nyoman. Sudarsana Pak Nyoman Sudarsana. Bakti Srage. Silakan Pak Nyoman. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak narasumber. Selamat pagi Pak Nyoman. Selamat pagi Pak Nyoman. PPKD Buleleng. Iya Pak. Terima kasih atas informasinya. Tadi telah banyak disampaikan terkait dengan gebiar merdeka promo pajak. Itu bagus sekali, dapat meringankan beban masyarakat dan dapat juga nantinya memperbaiki, menyempurnakan data-data pajak. Pada bulan Juni 2024 ini kami dapat membantu pemerintah Desa Srage menyampaikan SPPT di lingkungan kami, di mana kami lihat di sana ada kendala-kendala sedikit. Yang pertama, ada objek pajak tidak ada namanya, dan juga ada nama objek pajak yang namanya tidak dikenal di masyarakat. Ini kendala-kendala yang kami alami. Ini mungkin terkait dengan piutang pajak yang 88 miliar tadi yang disampaikan Bapak. Itu tidak, kami kira tidak valid ya. Tentunya hal-hal ini yang menyebabkan. Dan juga ada masyarakat yang mempunyai objek pajak 2, cuma 1 yang datang. Ini yang juga menyebabkan. Kami mohon pada Bapak untuk kedepannya agar diberlakukan pendataan atau penyempurnaan data-data objek pajak. Ini yang menjadi kendala. Mungkin banyak hal yang menyebabkan sehingga piutang pajak banyak belum terbayar. Itu yang perlu disempurnakan. Dan juga saran kami agar dari kabupaten agar juga terus melakukan gebiar-gebiar pemungutan pajak di setiap desa. Itu bagus sekali dan kami sangat mendukung sekali apa yang telah dilakukan, usaha-usaha upaya dari kabupaten, sehingga pendapatan akan dapat meningkat, piutang pajak akan turun, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan dapat mesejahterakan masyarakat. Sekian, terima kasih kurang lebihnya. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Srage. Ini luar biasa ya, ternyata begitu banyak juga permasalahan di desa Pak. Kompleks ya. Jadi Bapak juga menyadari ini hutangnya kayaknya tidak valid segitu begitu ya. Masyarakat menyadari juga itu. Iya, baik. Kita tanggapi langsung Bapak. Niki silahkan Bun. Boleh. Yang pertama Bunda Budi di Tamlang. Terima kasih Bu sudah mengapresiasi. Ya ini namanya pelayanan kan memang harus seperti itu sekarang. Jadi hadir langsung di tengah-tengah masyarakat dan sampai sekarang pun gebiar pajaknya
memang kita gerilya ke masing-masing desa sekarang. Jadi hadir di sana, ada kanal-kanal pembayaran juga kita sosialisasikan. Pelayanan juga kita harapkan memang yang lebih mengena itu adalah hadir langsung di masyarakat. Kalau nanti ngantrinya di bank terlalu lama, kasihan juga nanti meluangkan waktu khusus untuk membayar pajak. Nanti akan ada inovasi-inovasi tambahan, nanti sudah disusun oleh BPKPD. Kita nanti mungkin akan meningkat ke barcode karena dunianya digital sekarang, Bu. Jadi kedepannya kalau bisa lagi tidak ke Balai Banjar lagi, Bu, langsung di rumah mencet HP langsung bayar pajak langsung di sana. Jadi tidak ada mobilisasi fisik lagi ke tempat-tempat tertentu untuk membayar pajak. Jadi sekali lagi terima kasih Bunda Budi yang sudah memberikan apresiasi dan semangatnya tetap nanti disampaikan kepada rekan-rekan atau keluarga nanti terdekat untuk membayar pajak. Kemudian Pak Nyoman Sudarsana, Pak Bakti Srage, terima kasih Pak sudah intens sekali, sudah menyimak dan memberi masukan kepada kami. Kami juga sadar Pak, data piutang itu memang angkanya mungkin tinggi sekali lagi, tapi kita sendiri belum punya validasi yang bagus. Nah, ini salah satu program, ini salah satu upaya kita untuk cleansing, Pak. Jadi kami juga tidak berharap nanti bahasanya ketemu dengan masyarakat sudah niat membayar pajak, sudah semangat membayar pajak, ternyata masih tercecer di tahun 90-an. Jadi kasihan masyarakat yang sudah semangat, sudah mengumpulkan uang, niatnya untuk membayar pajak tiba-tiba terhenti gara-gara hal seperti itu. Kami upayakan dalam program ini salah satu instrumen kami dalam melakukan cleansing data. Selain itu juga tadi terkait dengan objek yang tidak ada namanya, kemudian objek yang orangnya juga tidak jelas, kemudian yang harusnya 2 orang tapi satu yang dibayarkan. Ini juga kita sedang intens Pak, karena kalau kami lompatannya nanti untuk bisa memvalidasi data adalah menggunakan data BPN. Karena sekarang yang data yang paling valid adalah sertifikat sebenarnya. Kalau sertifikatnya nanti bisa kita dapatkan, dan ini sedang kita rumuskan juga dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng agar kita bisa menarik data peta dasar tanah di BPN sebagai peta dasar WP kita, wajib pajak kita. Jadi itu pasti update Pak. Transaksi beberapa kali berpindah tangan, ya kami sesuaikan nanti terkait dengan kepemilikan, karena sertifikat adalah bukti kepemilikan yang sah. Pajak menyesuaikan dengan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh perseorangan. Mungkin itu Pak Nyoman. Baik, di line telepon tadi ada kering, tapi di WhatsApp dulu Bapak, ada Pak Agus dari Sudirman. Bagaimana prosedur untuk memohon keringanan dan pembayaran pajak PBB? Adakah regulasinya? Siapa-siapa saja yang boleh mengajukan dan bagaimana saja lolos permohonannya? Misal pensiunan penghasilannya gaji sudah berkurang, gimana realisasinya? Apakah jika kecil PBB-nya misal bayar 200.000 tidak diloloskan padahal hak pensiunan gitu ya, mungkin banyak yang tidak tahu agar disosialisasikan. Baik, untuk penelpon dulu di 24644 pendengar. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi. Nggih, dengan Ibu siapa Bu? Yang Bu Sunasih Sangsit Abasan. Bu Sunasih. Bu Sunasih di Sangsit. Kenasih. Oh, Kenasih. Nggih, silakan Ibu. Kenten tiang kenten tak kena. Mungkin tiang kan ampun dan lah kurna. Nanti ampun ngalai. Mungkin kenten pajak ampun itu tiang bang ini, tapi tiang karena sing-sing apa sepeda motor. Tiang kan ada mungkin nak rauh mereka mungkin ngambil punasya mungkin tiang kan yang maya mungkin. Yang kepikiran makin sering digit yang nametnya makin. Ibu bisa minta nomor teleponnya Ibu nggih? Oh gitu. Nggih. Makin nemu nggih. Yang waktu dumen wenten nak datang ke genten pajaknya tiang kebayar nih kejang makan tendisi nggak motor. Itu ngerana ya. Iya. Selamat tiang kebayar. Nggih. Ini nomor telepon. Berapa Ibu? Ya. Ampun. Berapa Ibu? 0 915 08 berapa Bu? 09. Ibu? Ulangi Bu. Nggih, ulang nih Ibu dari awal Ibu. 081 Ampun. Nggih. 915 Ampun Bu. Nggih. 664 Ampun. Nggih.
316. Ada Jawa ya. Nggih, Ibu. 081915664316 kinten nggih. Bu Kenase? Ya. Iya, terputus niki, putus-putus kinten. Nah, itu juga salah satu permasalahan masyarakat yang tidak bisa membayarnya padahal dia keinginan membayar ada begitu, Pak. Satu penelpon lagi Bapak nggih, mohon izin kita sapa dulu niki. Selamat pagi Pro 1. Swastiastu, Hendy. Om Swastiastu nggih, Pak Gus Ring Mayong niki. Dari awal udah dengar tapi saya tertarik sekali yang Ibu yang tadi ini ya. Iya, nggih. Ya, Om Swastiastu Pak narasumber sama Ibu. Swastiastu, Pak Gus. Saya pensiunan saya nih. Penyumbangan pemikiran ke Bapak dan mantan pegawai BPN. Ya, kalau persis masalah PBB dengan masalah di sertifikat saya alami sendiri kok. Sampai saya ribut-ribut dengan pegas BKD dengan yang ada di Cedahan, tapi sudah selesai permasalahannya. Nah, data-data sodorkan sampai Pak Mangku di AC itu dari Seririt dulu, dari Sawan dulu, Bemboyo itu sana, Salawan nih, data ini sampai ke rumah saya. Nah, ini saya datanya nih, langsung ke BKD nih, dari BKD Kabupaten sudah minta data sudah valid, kalau kurang valid Syariah, agraria, ini sertifikat saya ini. Oke, berarti ada perbedaan gitu Pak Gus nih. Inilah objeknya sama, tapi subjeknya lain dulu. Nama saya tidak ada, kok nama orang lain ada. Ini dah anehnya. Ini contoh. Kedua, saya sekarang kondisi fisik saya tidak seperti dulu, sudah ada sedikit terganggu. Tapi saya sudah tidak masalah, saya tidak enak bagi BPN begini pensiunannya. Dulu saya rajin bayar. Lalu ada nunggak, kok ada seperti Pak Narte itu, kok ada nunggak sampai 3 kali nunggak saya, pada saya bayar. Ini Pak ini bukan seperti itu. Nah, saya tapi data saya simpan deh. Dari BPBB sampai saat terjadi. Ya. Sampai sekarang belum beres atau gimana nih Pak Gus? Sudah. Saya tadi terima kasih Pak Kadis nih sama jajaran di kabupaten. Ada enak kok. Siap. Dengan saya kontras dengan ada di Sedahan Seririt, Pak Mangku itu. Baik. Nah, sampai saya datang beliau ke rumah saya, dengan dusunnya. Saya terima semua nih, saya minta maaf kan ya. Ini orang BPN pensiunan butuh bongol, dia kan yang saya kan. Kemana kenemin katanya. Ampun selesai. Nah, itu aja Pak. Nggih, sama Pak Gus. Rahayu Pak Gus Mawang Ring Mayong. Nggih, sudah selesai katanya, tapi punya pengalaman seperti itu. Semoga tidak terulang lagi ada yang lain seperti itu ketan nggih. Baik. Sudah langsung dijemput katanya nggih. Baik. Karena waktu juga mungkin bisa langsung ditanggapi langsung niki Bapak, karena tadi ada Bu Kenasih di Sangsit, ada Pak Gus Mayong di Mayong juga niki. Baik, terima kasih Bu Kenasih. Jadi nomor teleponnya sudah kami catat Bu nggih. Hari ini kami akan pastikan Ibu akan dihubungi oleh tim kami. Jadi terima kasih Bu semangatnya. Apalagi wajib pajak yang seperti ini kan harus mendapatkan pelayanan Bu Eni ya. Jadi kami berpikir ini merupakan upaya kita. Nanti kalau misalnya masyarakat mengalami kesulitan juga sama halnya seperti Bu Kenasih yang tadi, nanti bisa disampaikan saja. Langsung ada call center kita. Kemudian nanti di Sedahan juga sudah ada sebenarnya petugas yang siap melayani. Tapi kalau misalnya merasa nyaman nanti untuk menghubungi call center kita, nanti bisa disampaikan oleh Pak Sekban untuk bisa nanti langsung dihubungi saja. Kita nanti yang jemput bola terhadap masyarakat yang seperti tadi, yang mungkin belum bisa melakukan mobilisasi untuk menghadiri gebyar pajak, kemudian belum bisa juga melakukan pembayaran secara digital. Nah, itu yang kita jemput bola nanti. Dan kami upayakan transparansi terkait dengan pembayaran Ibu juga akan dipastikan itu sebagai penyumbang pendapatan daerah Bu. Jadi jangan ragu lagi, meskipun nanti kecil besar itu tidak masalah bagi kami. Yang jelas ada upaya dan niat Ibu sudah sangat luar biasa bagi kami untuk membayar pajak. Iya. Kemudian untuk keringanan pembayaran pajak bagaimana Pak? Ya. Mohon izin bahwa memang 3 bulan semenjak SPPT diterima, itu masyarakat mempunyai ruang dan waktu seluas-luasnya untuk mengajukan keringanan berupa keberatan pajak atau keberatan NJOP dan pengurangan PBB terhutang.
Jadi sangat jelas formilnya, apa syarat formilnya, nanti kami juga akan rilis di call center kami, silakan di 0813610.046. Diulang Pak. Saya ulang lagi, 08136100046. Itu. Balik lagi ke permohonan keringanan keberatan PBB, bahwa ada memang ruang untuk masyarakat untuk mengajukan itu. Jadi secara teknis nanti permohonan itu diajukan ke BPKPD dengan syarat formil, nanti ada checklistnya. Kemudian staf kami akan melakukan verifikasi validasi. Apa itu bentuk dokumentasi, wawancara, nah seperti ini, sehingga nanti ini akan disidangkan. Dengan sidang diputuskan apakah dikabulkan seluruhnya atau sebagian, nanti kita akan jawab dengan surat keputusan dari Kepala BPKPD. Nah, itu alur yang kita bisa gambarkan. Namun tentunya subjektif dan objektif wajib pajak ini menjadi bahan pertimbangan yang sangat luas lah. Artinya memperhatikan objeknya. Kalau memang nanti permohonan pengurangan objeknya memang tidak menghasilkan, mereng, kemudian apalagi subjek WP-nya itu pensiunan, ya kan, itu menjadi dasar pertimbangan juga dalam hal memutuskan. Jadi jangan khawatir masyarakat Buleleng, bagi yang di ruang itu atau di pihak itu silakan mengajukan permohonan keringanan berupa permohonan keberatan NJOP dan pengurangan PBB terhutang. Itu sangat ada. Silakan, kami persilakan itu. Luar biasa Niki. Mohon maaf untuk pendengar tidak bisa kami sapa kembali di line telepon dan WhatsApp ya, karena waktu juga sudah mendekati pukul 10. Terakhir mungkin Pak sebagai closingnya Niki terkait dengan Gebiar Merdeka PBB P2 tahun 2024 untuk masyarakat. Terus. Pertama-tama terima kasih Bu Heni, Pro 1 RRI Singaraja. Ini salah satu media yang langsung didengar oleh masyarakat. Jadi kami langsung mencatat dan langsung mendengar tadi. Upaya kami adalah setelah ini adalah tindak lanjutnya biar bisa hari ini kita bisa tuntaskan terkait dengan permasalahan masyarakat yang tadi. Jadi ini yang mungkin yang belum didengar langsung, sosialisasi kita, program-program kita oleh masyarakat. Nah, kesempatan ini yang bagus sebenarnya sehingga program kita bisa didengar langsung oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada masyarakat Kabupaten Buleleng, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kesadaran masyarakat terkait dengan pajak sebagai instrumen fiskal pembangunan daerah juga sangat tinggi, sehingga kami harapkan kepercayaan masyarakat itu akan kami balas nanti dalam upaya-upaya kita untuk bisa meningkatkan pelayanan yang lebih baik ke depannya. Jadi kita akan hadir langsung ke masyarakat, kami juga berupaya untuk bisa administrasi yang selama ini mungkin dikeluhkan oleh masyarakat bisa kita dipersingkat dan langsung pada pelayanan kepada masyarakat yang terutama yang memang masyarakat yang mungkin saat ini pemahaman terkait dengan digitalisasinya yang kurang. Kemudian yang ketiga, sekali lagi terkait dengan promo Merdeka, jadi masyarakat Buleleng bisa memanfaatkan momen ini seluas-luasnya, sebesar-besarnya, karena tidak hanya pada saat BDF saja nanti masyarakat bisa menerima manfaat ini, tapi keseharian ini sesuai dengan data yang kami terima kemarin itu sudah hampir 500 juta pembayaran pajak PBB P2 pasca kita launching Gebiar promo Merdeka ini. Jadi kami harapkan nanti setiap harinya, setiap minggunya ini semakin meningkat dan tentunya ini sebagai dasar kita untuk melakukan verifali dan validasi data-data pajak di kemudian hari. Jadi sekali lagi terima kasih kepada pendengar setia Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih juga kepada RRI sudah fasilitasi sosialisasi ini. Oke, sama Pak Gusman. Ngiring duwenang Buleleng puniki kita kenten yang ngiring duwenang Buleleng tercinta, sire malih yen tenirake sareng sami dengan membayar PBB tepat waktu. Barangkali niki. Sama Bu Ayu mungkin niki. Ya. Closing closing statement. Jadi menambahkan untuk masyarakat Buleleng bisa mendownload aplikasi kami Panjiden Bukit. Jadi di dalamnya ada pembayaran, terkait pembayaran, pelaporan, dan bisa juga digunakan untuk mencetak SPPT. Jadi jika masyarakat tidak mendapatkan SPPT bisa melalui aplikasi Panjiden Bukit. Dan yang terakhir Mbak Eni, jangan lupa masyarakat Buleleng ambil promo Merdeka ini karena sangat mempengaruhi sekali di dalam melakukan pembayaran
Kenapa? Karena banyak pengurangannya. Mungkin demikian Mbak Eni. Terima kasih banyak. Dan masyarakat, ayo bayar pajak karena ini juga perannya begitu besar ya untuk pembangunan nasional dan juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah juga. Ngiring bayar pajak katanya Niki. Terima kasih ya Sira Malen Ruenang Gumi Gelah gitu Buleleng. Dan terima kasih banyak juga untuk para narasumber PLT Kepala BKPD Kabupaten Buleleng, Bapak Made Pasda Gunawan, SOS MAP, dan juga Bapak Ida Bagus Parangwibawa, dan juga Ibu Ayu Sri Susantiari. Terima kasih banyak. Siap. Nanti selanjutnya mungkin bahas yang berbeda juga Pak, karena antusias masyarakat luar biasa nih Ki. Terima kasih banyak pendengar Pro1 RRI Singaraja. Kami akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.